Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam ketika membahas hadis tentang orang yang beramal sebagai amalan penduduk surga hingga antara dia dengan surga itu jaraknya tinggal sehasta, illa dhira', artinya begitu dekat dengan surga, parak banar sudah. Tetapi kemudian ternyata yang terjadi lain, hingga dia kemudian melakukan amalan penduduk neraka dan kemudian masuk neraka. Di dalam hadis itu lanjutannya kemudian dikatakan wa innamal a'malu bil khawatim. Amal seseorang itu tergantung dengan ujungnya, penutupnya, apa yang terakhir itu menentukan. Detik-detik kita meninggal dunia, disitulah detik-detik paling menentukan dalam hidup kita. Yang jadi muskilah itu adalah kok bisa orang beramal baik ujungnya bisa begitu, kenapa? Nah, beliau katakan inna khatimatas su', sesungguhnya ujung yang buruk, penutup yang buruk, takunu bisababi dasi satin batinah, itu disebabkan oleh adanya buruknya batin seseorang, batinatin lil abd, kondisi jiwa yang buruk, beramal badannya fisiknya bagus saja, tetapi dalam hatinya tersimpan sesuatu yang kotor, pikirannya juga tersimpan sesuatu yang tidak benar. La yattali'u 'alaihan nas, di mana keburukan itu tidak kelihatan oleh manusia. Ini penyebab utama su'ul khotimah. Sehingga pembersihan hati, pembersihan jiwa, pembersihan pikiran itu harusnya senantiasa mendapatkan porsi perhatian lebih dari kita. Kalau kita sudah fisik kita mau saja taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kenapa hati seseorang bisa kotor begitu? Sebetulnya hati, pikiran, perbuatan itu juga ada kaitannya dengan fisik. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, antara itu ada perkara-perkara yang samar. Kata Rasulullah, famanittaqa asyubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdih. Siapa dia yang menjaga diri dari yang syubhat, maka dia telah membebaskan agama dan kehormatannya dari keburukan. Wa man waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram. Siapa yang dia terjatuh kepada yang syubhat, maka dia akan terjatuh kepada yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti orang yang menggembala di pinggir padang larangan, hingga pasti itu nanti kambingnya bisa masuk kepada padang yang terlarang itu. Nah, kemudian di ujung hadis Rasulullah kaitkan ini. Ingatlah bahwasanya setiap raja itu punya larangan. Ingatlah bahwasanya larangan, padang terlarang dari Allah Ta'ala itu adalah apa yang diharamkan. Kemudian Rasul katakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ingat bahwasanya di dalam diri seseorang itu ada mudghah, segumpal darah atau segumpal daging, yang kalau itu benar, kalau itu baik maka baik seluruhnya, yang kalau itu buruk maka buruk seluruhnya. Ala wahyal qalb, ketahui bahasanya itulah hati. Jadi baik buruknya amal akhir seseorang itu ditentukan oleh baik buruknya batin seseorang. Tapi hadis tadi menunjukkan baik buruknya batin seseorang, hati seseorang itu ditentukan oleh sejauh mana dia itu terikat dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ini tidak bisa kita pisahkan begitu. Maksiat-maksiat dikit ya nggak apa-apa lah, yang penting kan hatinya bersih. Nah, ucapan begitu itu nggak benar. Orang yang bersih hatinya itu tandanya dan penyebabnya adalah, kalau dalam hadis ini, dia terikat dengan aturan Allah. Halal haram dia perhatikan, yang syubhat dia hindari. Jadi seperti itu. Oleh karena itu yang namanya pembersihan jiwa, pembersihan diri diawali juga dengan membersihkan apa-apa yang ada pada diri kita, baik berupa hal-hal fisik maupun harta kita, ya, perbuatan kita maupun harta kita. Karena yang namanya harta itu ada efeknya juga terhadap perbuatan. Di dalam kitab Al-Manhajus Sawi itu diceritakan bahwasanya harta yang haram itu akan membuat orang yang memakannya, yang memakainya itu berat untuk berbuat taat. Walaupun dia ingin taat tapi susah badan itu diajak taat. Ini bahayanya di situ. Ingin saja berpikir lurus tapi agak susah kalau termakan harta yang haram. Maksud termakan itu bukan berarti kalau begitu untuk bangun rumah nggak apa-apa. Bukan begitu. Sehingga hendaknya berhati-hati sekali dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara harta haram yang keharamannya itu sangat besar. Dan ini bahayanya, kita ini sudah kayaknya biasa di tengah-tengah masyarakat, itu adalah harta terkait riba. Bahkan riba itu dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, asyaddu minaz zina, lebih besar daripada berzina. Dirhamur riba, kata Rasulullah, 1 dirham riba, ya'kuluhur rajul, yang dimakan oleh seseorang, wa huwa ya'lamu, dan dia tahu itu riba, asyaddu min sittin wa thalathina zinyatan, itu lebih berat daripada 36 kali berzina. Kita memandang kalau berzina ini sudah buruk sekali, ya, tetapi riba itu lebih buruk lagi, dan itu bisa terjadi di tengah-tengah kita. Di dalam Mirqatul Mafatih Syarah Miskatul Masabih itu dijelaskan maksud dari 1 dirham riba lebih berat dari 36 kali berzina. Itu bisa jadi maksudnya adalah maksud hakiki, yakni memang hitungannya begitu. Ini pendapat para ulama di kitab Mirqatul Mafatih. Yang kedua, maknanya itu sekedar mubalaghah, artinya pokoknya lebih berat. Ukuran berapa kali beratnya urusan Allah, pokoknya banyak sekali. Majaz. Kemudian yang ketiga, para ulama mengatakan kenapa bisa seberat itu? Karena riba itu bisa mengantarkan orang yang melakukannya pada su'ul khotimah. Jadi melakukan riba ini hati-hati, ujung kehidupannya bisa buruk. Su'ul khotimah itu memang ada 2 tingkatan, ya. Yang pertama itu tingkatan mati dalam kondisi maksiat. Maksiat itu bisa maksiat batin, bisa maksiat fisik, kata Imam Al-Ghazali di dalam Minhajul Abidin. Jadi maksiat fisik itu ya misalnya sedang berzina mati, atau kemudian minum racun ya mati, bunuh diri. Itu su'ul khotimah. Seperti itu kondisinya masih kondisi Islam sebetulnya. Sehingga kalau dalam Ahlus Sunnah menganggap ya nanti urusannya urusan Allah Ta'ala. Di akhirat setelah disiksa masih ada peluang untuk selamat.
Termasuk juga su'ul khotimah itu mati, kalau kata Imam Al-Ghazali, mati saat pikiran itu tidak ridho kepada Allah Ta'ala. Sudah melakukan riba, nyicilnya banyak, ternyata malaikat Israel datang, baru saja lunas lunas mobilnya atau lunas rumahnya, datang malaikat Israel. Dalam kondisi begitu dia nggak siap, nggak mau dicabut nyawanya, teringat hartanya, nggak rela. Ini nanti siapa yang menikmati barang-barang saya ini? Sudah capek-capek mencari. Itu juga kategori su'ul khotimah, mati yang nggak baik. Dan ini saya rasa lebih berat, ya, lebih berat bagi kita daripada sekedar tinggalkan yang haram. Kata Yahya bin Mu'adz, orang yang berakal itu salah satunya orang yang meninggalkan dunianya sebelum dunia meninggalkan dia. Jadi latihan bagi orang-orang yang sudah kira-kira ya usia 40 tahun ke atas, itu latihan hati itu supaya tidak nyangkut ke dunia itu tuh. Sehingga ketika Allah cabut itu kita, ya, dicabut nyawanya kita ringan saja, nggak berat meninggalkan dunia itu. Walaupun ini level pertama, insya Allah masih, ya, tergantung rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Level kedua su'ul khotimah itu kan mati kafir, mati dalam keadaan murtad. Dan ini kita jangan merasa kemudian, oh saya nggak mungkin begitu. Ada namanya Rajal bin Unfuwah, dia termasuk nulis wahyu, diutus ke Bani Hanifah untuk mendakwahi Musailamah. Ternyata justru berbalik, mendukung Musailamah. Gara-gara apa? Jabatan, harta. Jadi bisa jadi begitu. Apakah langsung dari Islam jadi murtad begitu? Ada yang langsung begitu, ditawari kemudian langsung. Ada yang enggak, mungkin sedikit-dikit kayak batu ketetesan air. Maksiat itu begitu. Al-iman yazid wa yanqus, yazidu bit ta'ah yanqusu bil maksiyah. Iman bertambah, naik bisa turun. Bertambah karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Jadi yang bahaya dari maksiat itu bukan sekedar dosanya, tapi kalau imannya itu loh, terkikis sedikit demi sedikit, akhirnya menyimpang jauh dari sedikit itu, bergeser mungkin 1 derajat, arahnya ke sana 1 derajat. Nah, lama-lama bukan ke sana, tapi bisa ke jauh ke arah yang lain. Faktor apa yang sangat bisa kita perhatikan? Masalah dosa. Bapak ibu-ibu sekalian rahimakumullah, riba ini bahaya sekali. Lebih besar daripada dosa zina. Tetapi ada juga yang lebih besar dari zina, itu apa? Ghibah, menggunjing, menyambati aib orang. Itu juga lebih besar daripada perzinaan. Sehingga hati-hati kalau maksudnya adalah untuk menghina. Ya, nanti ada 6 kondisi yang dibolehkan di dalam ghibah itu, maka itu tidak mengapa. Bahkan ada kalanya wajib.